Oke, mari kita bedah ini. Coba bayangkan Anda berada di Banten tahun 1885. Situasinya berat sekali ya waktu itu. Berat. Langit di sana masih kelabu, penuh debu dari letusan Krakatau 2 tahun sebelumnya. Tapi, ancamannya bukan cuma dari langit. Tepat, justru dari hutan-hutan yang porak-poranda itu muncul teror baru. Harimau pemakan manusia. Misi kita dalam Deep Dive kali ini adalah menyelami kisah Ki Asdura, seorang pemburu maung legendaris. Dan sumbernya ini yang luar biasa, sebuah dokumen dari tahun 1891 oleh J.J. Mayer. Betul, seorang pejabat Belanda yang merekam cerita Ki Asdura kata demi kata. Kita akan lihat bagaimana satu bencana alam bisa memicu krisis yang mengerikan. Tepat sekali. Dan ini bukan sekedar serangan harimau biasa kan? Nah, itu dia. Apa yang membuatnya beda? Gini, letusan Krakatau itu seperti menekan tombol reset pada ekosistem. Rantai makanan hancur total. Masuk akal. Tapi kenapa masyarakat seolah lumpuh dan tidak melawan? Ini kan bukan pertama kalinya mereka berhadapan dengan harimau. Nah, disinilah krisisnya jadi lebih dalam. Krisis ekologis ini ketemu dengan krisis budaya. Maksudnya? Masyarakat setempat tidak melihat harimau-harimau ini sebagai hewan biasa. Mereka percaya ini adalah Maung Kajajaden. Maung Kajajaden? Jelmaan roh leluhur yang murka. Tepat sekali. Keyakinan ini membuat mereka takut luar biasa untuk melawan. Melawan harimau itu sama saja dengan melawan leluhur. Gitu. Jadi mereka pasrah dan korban terus berjatuhan. Jadi di tengah kelumpuhan total ini muncullah Ki Asdura. Sang pahlawan tak terduga. Betul, dia bukan bangsawan, bukan pejabat kolonial, tapi seorang petani biasa yang juga seorang peninggaran. Atau pemburu ahli. Keahlian praktisnya tiba-tiba jadi yang paling penting. Iya kan? Tepat. Dan ini bagian yang menurut saya paling menakjubkan dari sumber ini. Dalam struktur sosial kolonial yang super kaku, di mana status itu ditentukan oleh garis keturunan, keahlian Ki Asdura ini tiba-tiba jadi, mata uang sosial baru. Jadi keahliannya melampaui status sosialnya. Jauh. Dia begitu dihormati, sampai-sampai para pejabat pribumi, para menak, dan orang Belanda memberinya apa yang disebut vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid. Kebebasan berbicara ya? Apa artinya itu dalam prakteknya? Artinya dia boleh berbicara terus terang kepada mereka. Sesuatu yang tak terbayangkan bagi kelasnya. Bahkan, sumber mencatat dia diizinkan merokok di hadapan mereka. Wah, itu privilege yang luar biasa pada zaman itu. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa saat krisis yang sesungguhnya datang, hierarki sosial yang kaku bisa runtuh. Yang dihargai itu kompetensi, bukan gelar. Oke, tapi kita harus ingat, cerita ini sampai ke kita kan lewat seorang pejabat Belanda. Bagaimana kita bisa yakin ini benar-benar suara asli Ki Asdura, bukan versi yang sudah disaring oleh Mayer? Itu pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya, untungnya, ada di dalam teks itu sendiri. Di bahasanya? Di bahasanya. Mayer ini sangat teliti. Ia mencatat perubahan gaya bahasa Ki Asdura saat bercerita. Waktu Ki Asdura mulai, ia bicara kepada para pejabat pakai bahasa Sunda yang sangat halus, lemes. Tentu. Untuk menunjukkan rasa hormat, itu kan protokol sosial yang wajar. Betul, tapi ini dia. Seiring ceritanya memuncak saat dia mulai menggambarkan ketegangan berburu, menguntit harimau di hutan. Adrenalinnya mulai naik. Bahasanya secara tidak sadar beralih. Dia kembali menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih lugas, bahasa kasar. Pergeseran linguistik ini adalah bukti psikologis yang sangat kuat. Jadi, fokusnya pindah ya, dari etiket sosial ke inti ceritanya. Betul sekali. Itu tandanya kita sedang mendengar sebuah kisah yang otentik langsung dari sumbernya. Seolah kita bisa merasakan adrenalinnya naik lewat pilihan katanya. Jadi, kesimpulannya, kisah Ki Asdura ini lebih dari sekedar cerita petualangan berburu harimau. Jauh lebih dari itu. Ini adalah potret tentang ketahanan manusia, bagaimana keahlian praktis bisa mendobrak tembok hierarki sosial, dan bagaimana sebuah dokumen administratif kolonial justru, tanpa sengaja mengabadikan suara seorang pahlawan rakyat. Betul. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, dokumen Mayer ini yang awalnya mungkin hanya untuk studi bahasa atau laporan kolonial, sekarang menjadi kapsul waktu sejarah lisan yang tak ternilai. Benar sekali. Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan.
Melihat bagaimana keahlian praktis Ki Ashdura memberinya status istimewa di tengah krisis, coba pikirkan. Dalam berbagai krisis modern yang kita hadapi saat ini, baik itu pandemi, krisis iklim, atau disinformasi, keahlian apa yang paling kita hargai, dan siapa pahlawan-pahlawan tak terduga yang muncul karenanya?